Pemirsa, apa sesungguhnya misi Amerika Serikat menyerang Iran, menggulingkan kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei atau semata-mata hanya ingin menguasai minyak dan gas Iran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Ibu Dina Sulaiman. Selamat malam Bu Dina. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik Bu Dina, baik Israel dan Amerika Serikat ini menginginkan penggulingan kekuasaan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Bagaimana Anda menilai kondisi internal pemerintah Iran dengan upaya penggulingan ini? Ya, ada kekhasan dalam budaya Iran. Jadi kalau kita meneliti tentang sebuah negara gitu ya, kita nggak bisa melepaskan dari budayanya, dari identity, dari mentalitas rakyatnya. Nah, Iran ini justru punya kekhasan ketika ditekan, dia justru semakin melenting gitu ya. Sehingga yang terjadi justru ketika Israel menyerang Iran, itu kelompok-kelompok yang tadinya diposisikan seolah-olah tidak menyukai pemerintah gitu ya. Kalau kaum perempuannya biasanya terlihat tidak mau mengenakan jilbab gitu ya karena simbol ya. Biasanya kaum reformis itu seolah-olah menyimbolkan diri sebagai pihak yang liberal. Itu setelah serangan Israel justru bersama-sama menyatakan dukungan kepada pemerintah. Artinya apa? Bagi orang Iran itu memang bagi mereka bangsa, keutuhan negara dan persaudaraan sesama Iran itu lebih penting gitu. Sehingga yang terjadi adalah demo besar-besaran berhari-hari ya. Yang terakhir setelah ini ya tanggal 24 itu justru menyatakan dukungan kepada pemerintah Islam Iran yang dikesankan sangat konservatif itu. Ini menunjukkan bahwa ada mentalitas yang sangat khas yang dimiliki oleh orang Iran yang membuat mereka itu tidak bisa ditundukkan meskipun sudah diembargo ya sejak tahun 80-an oleh Amerika Serikat, dipersulit perekonomiannya dan lain-lain, tapi ternyata tetap bisa membangun, tetap bisa mengembangkan teknologi dan sainsnya dan mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kesan konservatif itu lebih muncul sering dikaitkan dengan cara berpakaian perempuan, tapi sebenarnya kalau kita ngelihat perempuan penilaiannya itu kan indikatornya sudah ada ya dari UNDP. Apa saja sih yang disebut perempuan kondisi baik atau tidak baik kan dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi kesempatan kerja, keterlibatan dalam parlemen dan lain-lain gitu ya. Pakaian tidak termasuk dalam indikatornya. Nah, saya pikir justru adanya serangan dari Israel dan dari Amerika justru malah membuat solid rakyat Iran sehingga upaya-upaya yang dilakukan selama ini oleh Amerika Serikat itu untuk melakukan penggulingan rezim di Iran itu justru malah semakin jauh dari yang mereka cita-citakan. Oke, Bu Dina, sejumlah komandan senior Garda Revolusi ini kan telah tewas akibat serangan udara Israel. Apakah ini nantinya akan memperumit transisi kekuasaan mengingat elit militer itu selama ini berperan penting dalam menjaga otoritas pemimpin tertinggi? Sebenarnya kalau kita lihat kan dalam waktu singkat itu langsung ada penggantian ya. Dan saya pikir ini menunjukkan bahwa sistem pergantian kepemimpinan di Iran ya di militer maupun di jabatan politik itu sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik sejak lama. Karena kita tahu kan sejak 80-an itu sudah kondisinya memang sudah berada dalam konflik terus ya. 1979 revolusi Islam Iran berhasil dengan tergulingnya Shah Pahlavi, itu kan setelah itu perang ya, 8 tahun perang melawan Irak. Sehingga kondisi kewaspadaan ini selalu terjaga dan mereka udah siap-siap kemungkinan bahwa akan ada yang terbunuh itu sudah ada antisipasi. Apalagi beberapa tahun terakhir memang sering sekali ya terjadi pembunuhan termasuk pembunuhan terhadap saintis nuklir padahal ya. Jadi kalau Oke. saintis nuklir meskipun dia sipil ternyata juga menjadi korban pembunuhan juga oleh agen-agen Mossad. Nah, yang menarik justru di ini yang saya baca di media dalam negeri Iran itu bahwa justru ketika saintis nuklir Iran banyak yang dibunuh oleh Mossad, itu pendaftar dalam
ujian masuk perguruan tinggi yang mendaftar ke jurusan teknologi nuklir itu semakin banyak. Jadi bukannya malah takut gitu ya, tapi Baik. orang anak-anak muda Iran justru malah semakin banyak yang mendaftar ke bidang nuklir. Sehingga pergantiannya juga sudah tersedia ya ketika ada beberapa saintis nuklir dibunuh ya sudah ada yang siap menggantikan. Baik, Bu Nida, masih berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, ada sosok lawas yang saat ini mendadak muncul ketika kemudian Israel menyerang Iran, yaitu Reza Pahlavi. Nah, apakah mungkin sosok ini bisa mengambil alih kekuasaan Khamenei melihat kedekatannya dengan Zionis Israel dan juga Amerika, dan bagaimana kemudian menurut Anda respon dari warga Iran sendiri mengenai sosok Reza Pahlavi ini? Em, dari satu sisi bahwa tadi saya sampaikan justru karena ada serangan dari dari Amerika Serikat dan Israel justru malah di dalam negeri kan semakin solid yang mendukung pemerintah padahal mereka sebelumnya ada friksi juga antara kaum konservatif dan reformis. Sehingga skenario akan terjadi penggulingan rezim itu jauh sekali. Di sisi lain Reza Pahlavi itu meskipun memang pastilah ada yang mendukung tapi jangan dilupakan 1979 itu dia terguling tanpa ada ini ya. Jadi dalam sebuah revolusi yang tanpa senjata, pertempuran antar senjata. Artinya apa? Artinya memang betul-betul tidak disukai oleh rakyat. Kenapa? Karena memang Reza Pahlavi itu keluar bermewah-mewah gitu ya, hidup bermewah-mewah, apa ya korupsi, nepotis dan despotik, dan kemudian bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Israel. Jadi kebencian terhadap Syah sedemikian besar sehingga itu yang membuat orang Iran berjuta-juta, puluhan juta turun ke jalan dan akhirnya malah militer kemudian bergabung dengan rakyat gitu ya. Nah, sehingga skenario keturunan Pahlavi ini kembali dan memimpin itu jauh sekali ya. Mungkin di media sosial ya mereka dengan upaya tertentu bersuara seolah-olah ramai yang mendukung, tapi realnya saya pikir sama sekali tidak bersesuaian ya dengan perjalanan sejarah orang-orang Iran sendiri. Oke, Bu Dina, mengenai serangan Amerika Serikat sendiri terhadap fasilitas nuklir Iran, utamanya adalah, menurut Anda targetnya memang untuk menghancurkan ambisi nuklir Iran atau targetnya adalah pergantian rezim di Iran? Dua-duanya, ya dua-duanya ini yang menarik. Pihak Iran selalu menyatakan kami nggak mungkin membuat bom nuklir karena ini bertentangan dengan doktrin perang yang kami miliki gitu ya. Intinya apa? Perang dalam Islam kan memang tidak boleh membunuh membabi buta. Kalau bom nuklir berarti kan semuanya bisa mati ya, baik itu manusia juga semuanya bukan hanya militer tapi seluruh manusia yang terkena dan kemudian pohon, hewan, air semuanya hancur. Nah, tapi ini tidak diterima oleh sulit diterima oleh Barat ya. Karena mereka berpikir tidak mungkin ada sebuah negara yang memang punya kemampuan untuk itu dan kemudian bermusuhan dengan Barat dengan Israel tapi tidak membangun bom nuklir. Ini yang terus eh, mereka mencurigai sesuatu yang tidak ada. Nah, itu di satu sisi, tapi ditambah lagi dengan eh, proyek nuklir Iran ini juga kan dipertahankan terus karena itu adalah hak karena pemerintahnya kan. Nah, jadi mereka juga menginginkan agar pemerintahnya juga berganti menjadi pemerintah yang lebih tunduk kepada Barat. Dan ditambah lagi sebenarnya faktor terpenting dari semua ini adalah karena perlawanan Iran terhadap Israel ya. Dulu tidak secara langsung head to head seperti sekarang, tapi dengan menyuplai senjata kepada para pejuang di Palestina, kepada Hizbullah. Hizbullah kan juga berperang melawan Israel ya. Jadi buat Israel, Iran adalah ancaman keamanan sehingga Israel betul-betul ingin terjadi penggulingan rezim di Tehran dan dia meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Dan upaya yang dilakukan selama ini sebelum perang yang secara langsung ini adalah dengan ini ya menggalang aksi-aksi demo, berusaha terjadi revolusi seperti di 1979 itu, tapi kalaupun ada itu tidak tereskalasi sampai masif sehingga sampai sekarang sistem pemerintahan yang dibangun di 79 itu masih tetap bertahan.
Oke, Bu Dina, Khamenei sendiri kan sudah mencalonkan 3 ulama sebagai calon pengganti jika ia terbunuh pada saat pernyataan itu dilakukan pada saat ia berada di bunker di tengah situasi perang. Nah, ada 2 nama kemudian yang muncul di publik. Ada nama Mujtaba Khamenei, putra dari Ayatollah Ali Khamenei, dan juga Hasan Khomeini, cucu dari pendiri Republik Islam Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Bagaimana Anda menilai potensi 2 nama ini terpilih menjadi pemimpin berikutnya? Berita ini memang tersebar luas, tapi kalau saya cari di sumber-sumber berbahasa Farsi yang resmi gitu ya, official website itu tidak ketemu ya. Saya tidak menemukan itu. Tapi mungkin saya perlu ceritakan proses terpilihnya Ayatullah Khamenei ini sebagai pemimpin tertinggi atau disebutnya leader dalam bahasa Inggris itu sebenarnya proses yang demokratik. Ini mungkin banyak yang orang nggak tahu ya. Jadi ada pemilu di Iran selain pemilu parlemen, pemilu presiden, ada yang disebut pemilu untuk memilih ulama, untuk memilih anggota Dewan Ulama. Pemilunya betul-betul pemilu seperti biasa ya. Jadi tiap provinsi mencalonkan satu ulama yang mereka sangat hormati di provinsi itu, dan di jalanan juga ada ini ya poster-poster gitu kan. Dan kemudian rakyat memilih 72 ulama yang menjadi anggota Dewan Ulama ini. Nah, Dewan Ulama ini kemudian bersidang di antara mereka sendiri untuk memilih salah satu di antara mereka. Nah, selama ini yang terpilih berulang kali untuk menjadi leader itu adalah Ayatullah Khamenei. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Iran, seandainya Ayatullah Khamenei ini misalnya melakukan kesalahan atau sakit atau tiba-tiba meninggal, maka Dewan akan bersidang lagi untuk memilih salah satu di antara mereka. Nah, Dewan ini juga mengawasi artinya ya. Jadi kalau misalnya Ayatullah Khamenei dianggap bersalah, melanggar hukum, nah Dewan ini yang kemudian bisa melengsarkan. Jadi kalau disebut bahwa beliau menunjuk si A, si B, saya nggak bisa komentar karena dari pemberitaan yang Farsi dari media-media Farsi yang resmi, yang official website saya tuh belum ketemu gitu ya. Oke. Baik, Bu Dina, kita akan juga melihat bagaimana pemantauan ataupun pantauan terkini nanti di kondisi di Iran sendiri. Baik, terima kasih Bu Dina telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.